basic itu terdiri dari cara entry, target, exit, dan time. Hari ini kan materinya ETET itu termasuk rambu-rambu sama history dan support resisten area. Dengan memahami ETET plus rambu-rambu history dan support resisten area, itu Bapak Ibu entry sembarang itu tidak apa-apa. Yang penting resikonya kecil, itu aja. Jadi ETET-nya, entry-nya kita lihat posisi candle itu di bawah garis atau di atas garis. Kalau posisi candlenya di bawah garis berarti kita entry turun. Kalau posisi candlenya di atas garis berarti kita entry naik. Yang kedua kita lihat candlenya ini isi atau kosong. Kalau candle turun ya jelas isi ya, berat seperti batu bata kita lepas turun sendiri. Kalau candlenya di atas garis ya kita cari candle yang bisa terbang, jadi harus kosong seperti balon, kita lepas terbang sendiri. Yang ketiga kita lihat close candle. Close itu kan harga tutup. Kalau candlenya turun berarti kan 1000 jadi 500, berarti close-nya itu yang di bagian bawah. Close-nya candle isi itu wajib di bawahnya garis kuning, jadi mau terbang kena atap. Kalau ini close-nya kan di atas ya, kalau candle-nya naik 500 jadi 1000. Berarti close-nya itu yang di atas itu candle kosong, wajib di atasnya garis kuning. Jadi bisa terbang gampang, mau terjun kena lantai. Jadi aman. Walaupun candle-nya motong nggak apa-apa. Yang penting close-nya wajib di atas garis kuning. Targetnya itu dilihat harga saham. AMD itu 4 pip karena harganya murah. Selamat malam Pak Entriwer. AMD 4 pip ya targetnya. Selain AMD itu 5 pip, kecuali Netflix 10 pip, itu aja. Jadi 5 pip. Kalau yang advance nggak mungkin. Kalau entry point pertama untuk Nvidia dan Tesla bisa dibuat 7 sampai 10 pip. Kalau entry point pertama ya. Kalau entry point kedua sebaiknya 5 pip aja. Atau 7 pip tak apa-apa lah. Jangan 10 kalau entry point kedua. Nvidia, Tesla. Yang advance, kalau yang basic sudah 5 pip aja. Kan masih belajar. Terus pip sama dengan dolar jika 0,1 lot. Jadi Airbnb 5 pip ya 5 dolar kalau 0,1. Sekali pencet 10%. Jadi kalau 1000 berarti 10%-nya 100, 3 kali entry tutup laptop. Jadi kalau biar gak jomplang 100 dolar dapatnya 0,2. Roku kita tidak tradingkan lagi ya Bapak Ibu, soalnya ininya marginnya membesar, gak kayak dulu. Jadi kita nggak tradingkan untuk sementara. Iya. Selamat malam Pak Budi. Ikom 100 ya, 0,2. Ya udah sama 0,2. Kalau Netflix jangan 0,2 karena Netflix 300, 0,1-nya 150, 0,01 15. Jadi kalau Netflix 100 ya dapatnya 0,07. Seperti itu. Kalau 3 kali entry sudah 10 dolar kali 3, anggap aja 30 dolar, 20 hari kerja 600, kalau 50-50 ya kita setidaknya dapat 30% atau dari 1000 dapat 300, itu sudah cukup. Paling nggak UMR lah, Bapak Ibu 1000 dapat 300 kan sekitar 5 jutaan kan sudah UMR kan ya. Jadi 3 kali entry sudah cukup. Kalau mau entry lagi mungkin lot kecil atau lotnya setengahnya aja. Kan tugas kita kan 3 kali entry sudah cukup ya. Exit dalam keadaan profit itu mana yang tercapai dulu? 1, 2, 3-nya atau candlenya sama dengan candle entry point atau candle normal atau kena targetnya. Jadi kalau sudah 1, 2, 3 targetnya belum kena, ya exit dulu. Atau belum 1, 2, 3 belum kena target tapi candlenya sudah sama dengan candle normal, exit dulu. Nanti mau entry lagi, tidak apa-apa. Yang penting kita fokus dulu, kita amankan dulu. Karena memang tanda untuk exit sudah keluar. Exit dalam keadaan cut loss 2 kali time frame, break close support resistance entry point, break close garis kuning disinkronkan maksimal. Selamat malam Bu Indah. Disinkronkan maksimal 1:3.
Jadi kalau kita entry di sini ya, kita buat atap, kita buat lantai. Ini 1 kali time frame, 2 kali time frame kan, tapi kan belum ada tandanya exit kan, ya nggak usah exit dulu. Profit ya belum, cut loss ya belum kan, ditunggu sampai ada tandanya. Ini atapnya ditebus, garis kuning ditebus, atapnya kuning, atapnya biru, sama atapnya entry point ditembus, berarti kan jelas sudah tidak ada harapan lagi. Kalau benar kan mestinya kan lantainya yang ditembus. Paling enggak ditembusnya gimana? 1, 2, 3. Ya kan? Atau 1, 2 tapi 2-nya ini normal. Mestinya kan gitu. Berarti ada yang salah. Karena ini sudah entry point ke 3. Pertanyaannya kenapa kok nggak entry di sini? Gitu kan? Nah jadi makanya kita kan 3 kali entry juga. Kalau sudah kena target, boleh tutup laptop, boleh nyoba lagi, lotnya dikecilin separuhnya atau seperempatnya, nggak apa-apa. Untuk belajar tujuannya, kalau target sudah kena kan 3 kali entry tadi. Nah, kalau advance boleh nawar sampai biru, sampai merah, yang penting 1/5 maksimal. Jadi kalau di sini Nvidia 5 pip, di atas garis merah itu 30, 1/6 kan, ya jangan. Cut loss-nya ya kita sudah skenario kan di atas garis biru seperti itu ya, sudah ada, sudah tahu exit-nya di mana. Jadi waktu kita entry kita sudah tahu exit-nya di mana. Kalau basic maksimal 1/3, kalau di sini 15 pip nggak apa-apa, nawar cut loss-nya di atas garis merah. Tapi kalau di atas garis merah 20 pip 5 ke 20 1/4, jangan, cut loss-nya di sini aja di atas garis biru, karena mengembalikannya mudah kalau cut loss-nya itu masih 1/3. Besok 3 kali entry kan sudah beres. Terus time itu kan waktu. Time untuk entry itu menit ke 4, jalan ke 5. Jadi di sini itu kan di pojok kanan itu ada jamnya, itu Bapak Ibu perhatikan. Kalau sudah 00:20 gitu ya, nah berarti kan mendekati 20 detik lagi close candle. Nah itu waktunya entry. Siap-siap. Menit ke-4 detiknya ke-50, seperti itu entry-nya. Kan sudah ada jamnya, jadi kan nggak bingung lagi. Sudah disettingkan sama admin. Yang belum ada, minta sama admin WA. Terus untuk time untuk exit dalam keadaan profit itu kan bebas. Jadi kita entry di sini, ini bodinya sudah sama dengan candle entry point, kita exit duluan. Jadi jangan dilihat angkanya ya Bapak Ibu, tapi dilihat candle-nya. Candle-nya sudah sama dengan candle normal, ya kita exit. Yang time untuk cut loss itu menit ke-5, atau candle selesai bergerak, atau close-nya sudah kelihatan. Close-nya sudah kelihatan, itu kita bisa lihat, oh ternyata atapnya yang ditembus, ya udah cut loss karena sudah tidak ada harapan lagi. Nah, basic udah selesai. Dengan Bapak Ibu sering ikut Zoom, itu pasti akan muncul ketenangan. Karena kita merasa sudah belajar, kayak Bapak Ibu mau ujian ya. Itu kalau sudah belajar gimana? Pede loh ya. Sama. Kalau Bapak Ibu sering ikut Zoom, pasti Bapak Ibu pasti percaya diri tradingnya. Pasti tenang. Dan kalau kita itu tenang, itu rambu-rambu historinya itu kelihatan semua. Kelihatan semua. Kalau kita nggak tenang, nanti lupa rambu-rambu historinya. Kenapa kita nggak tenang? Ya soalnya kita merasa nggak belajar, nggak pernah ikut Zoom. Itu mempengaruhi. Makanya kita sengaja Pak Andi ini suruh setiap hari ikut Zoom. Kenapa sih?
Ya supaya kita ini tradingnya itu tenang. Tenang kan karena punya kemampuan. Ini entry-nya, Bapak Ibu kan sudah tahu ya, cari entry yang risikonya paling kecil. Entry-nya di mana ini? Yang ada entry-nya yang nggak melanggar. Mau entry di mana? Entry-nya yang nggak melanggar. Candle ke-1 nggak boleh ya entry. Candle ke-2 paling cepat. Kalau kita ngomong entry-nya Netflix, ya memang nggak melanggar. Bagus ya. Cuma Netflix ini berapa dulu diukur? Nah, Netflix ternyata 23. Mau nggak kita pasang TP-nya itu 7 pip? Karena ini sudah 23 pip. Kalau mau, nggak apa-apa entry Netflix. Karena kan nggak, ini rambunya jelas. Rambunya apa? Sudah break close candle 1 untuk sementara arahnya kuat ke atas. Langsung aja ya. Ini 19 pip. Jadi kalau kita minta 7 pip, gampang tuh ya. Candle 2 itu apa? Netflix. Candle 2 lagi. Ada nggak candle 2? Nvidia. Nvidia nggak melanggar. Karena Nvidia belum nyebrang-nyebrang. Ya kan? Close-nya kan baru di bawah. Berarti ini kan candle. Ini kan ceritanya candle-nya naik. Naiknya nggak kuat. Kalau naiknya kuat, dia close-nya di atas garis merah. Nah, itu barusan nyebrang satu kali. Nah, ini close-nya nggak di atas garis merah kan ya. Berarti kan dia mau naik itu nggak kuat kan. Ketahan sama atapnya merah ini. Berarti kalau naiknya nggak kuat, berarti yang kuat apa? Turunnya. Karena turunnya jelas semua MA sudah ditembus. Nggak melanggar nih. Melanggarnya di mana? Kecuali dia gap down. Bukan melanggar juga kalau gap down nggak break close. Itu kan resikonya besar. Dan rambunya belum jelas. Kalau gap down, break close itu kan bagus. Ya kan? Soalnya kan gap itu kan bahaya, Bapak Ibu. Jadi kita nanti selamat malam, Pak Jumfa. Nah, jadi ini candle kedua. Ada entry-nya Netflix ya, tadi kita sudah sepakat ini 23 pip. Jadi biar aman kita pasangnya jangan 10 pip, 7 pip. Tercapai ya 19 pip kok tadi. 7 pip berarti kena lepas sendiri TP-nya. Walaupun nggak lepas, seumpama TP-nya nggak kena, Bapak Ibu juga harus 1, 2, 3 apapun yang terjadi dilepas. Nah, ini bagusnya apa? 1, 2, 3-nya pas di atas. Ya kan? Jadi kan Bapak Ibu sudah pasti profit ini posisinya. Jadi wes nggak usah mikir. Seandainya ini nggak sampai 7 pip loh ya, saya ngomong ini suamanya 3 pip atau 4 pip, Bapak Ibu harus bisa lepas. Nah, kadang-kadang ini cuma subuh. Terus turun lagi. Nah, itu Bapak Ibu bisa nggak lepas waktu dia jadi body? Itu loh masalahnya. Ya, kalau kita subuh, terus kita jadi subuh ya, menit terakhir, terus posisinya minus, berarti kita salah. Kita ngelepas di minus. Mestinya kan kita ngelepas waktu jadi body. Paham ya maksud saya ya? Jadi itu perhatikan. Bapak Ibu sudah entry, yang tenang aja. Kita mau entry kan, kita sudah tahu betul. Itu memang entry buat pertama, bagus. Terus, sesuaikan dengan rambu. Ini kan bagus, sudah break close, candle 1. Dan ini belum 1, 2, 3, masih 23 pip. Masih ada 7 pip. Ya kita nggak usah pasang 7 pip lah, 5 pip aja. Nggak apa-apa kan? Boleh kan? Ya. Karena memang ini entry point. Candle napas ke-1 atau napas kedua, dan ini nggak sengaja entry point-nya memang ini entry. Candle ke-1 kan nggak boleh entry memang rumusnya. Nah. Jadi sama Nvidia. Nvidia ini kan memang arahnya belum jelas, tapi nggak masalah. Karena dia bukan gap. Kalau gap,
loncat ya, entah ke atas atau ke bawah kan wajib break close, itu lebih aman. Kalau nggak break close, ya cut loss-nya support resistant entry point, karena kalau garis kuning terlalu jauh, ya nggak apa-apa. Asal itu entry point pertama ya. Cuma lebih aman kalau loncat itu break close. Nah ini di candle pertama, dia kan jelas nggak kuat. Candle naiknya jelas nggak kuat. Terus candle turunnya kuat, karena sudah break close semua MA. Berarti boleh nggak saya entry candle kedua? Boleh kan? Karena tadi judulnya apa? Yang pertama etet. Etet itu termasuk histori, termasuk rambu. Histori rambu itu nggak usah dihafal Bapak Ibu. Itu pakai logika sederhana kok. Kayak gini masa Bapak Ibu nggak ngerti? Ngerti toh ya? Candle-nya naik, open di sini, close di sini. Ternyata dia sempat naik sampai di merah, tapi dipantul jadi sumbu toh, berarti gak kuat candle naik. Kan ceritanya gitu. Nah terus ini naik lagi, opennya kan di sini, dia naik lagi di buktinya jadi sumbu. Akhirnya dipantul lagi toh ya, ya toh dipantul lagi. Akhirnya close-nya malah di bawahnya semua lantai. Tinggal dibuat support resistant area. Jadi selama Bapak Ibu etet, kalau etet kan bisa hafal di luar kepala, saya ulang-ulang terus 20 menit pertama ya, cara entry target exit time. Tinggal Bapak Ibu support resistant area kan juga gampang juga, tinggal dibuat support resistant entry point, diuji apakah keputusan saya benar atau salah. Nah pasang Nvidia berapa yang basic 5 pip dan ya, ternyata ini 10 pip, kena kan ya 10 pip. Sudah, jadi yang pasang target 5 pip, 7 pip ya pasti lepas. Jelas ya. Jadi entry-nya Nvidia $100 berarti dapat 0,1. Pasang target karena ini entry point pertama pasang 7 pip. Kalau entry point kedua mungkin yang 5 pip aja. Pasang 7 pip dapat $7. Netflix tadi kita kan tahu 7 pip toh ya. Jangan 10, soalnya ini sudah 23 ya. Berarti kalau 7 pip Netflix itu 0,1 lah ya, 150 ya. Masa 0,05 kurang nanti. Jadi 0,1 dapatnya $7. Sudah dapat $14. 7 sama 7 dapat 14 ya. Nah, kurang 1 entry lagi dan 3 kali 10%. Muncul entry point di mana nih? Candle ke 3. Ada entry-nya nggak? Candle ketiga. Ada AMD. Candle ketiga ada entry-nya AMD. Cuma AMD kita tahu ya. AMD ini ada apanya? Ada A-nya di sini. Tapi nggak apa-apa, ini entry point pertama kita nggak usah takut sama apa. Ya, AMD. Ini candle ketiga. Selain AMD, belum ada ya. Nggak ada. AMD top, candle ketiga. Ya sudah, kita kalau mau entry AMD candle ketiga, ini cuma 3,2. Cuma 3,2 pip. Cuma dari story kita tahu ini dia ini dari sini ke sini ya sudah trending kalau dari story. Cuma kadang mungkin kita nggak lihat hari kemarin itu, kadang kita itu nggak kelihatan hari kemarinnya itu sudah trending dan belum sempat break close candle ke 1. Ya kalau sudah trending break close candle ke 1 berarti. Tapi kalau belum trending ini belum trending tapi nggak sempat break close candle ke 1, itu ya hati-hati. Nah kadang kan kita kemarin saya pun juga nggak lihat kemarin juga ending. Tapi kan coach nonton juga apa tuh ya. Ini kok ngepair
ya saya ya keluar, cuma dapat $3 atau $4, nggak apa-apa. Nah itu fungsinya astronot kan jam terbangnya tinggi, ya kita ikut aja, disuruh keluar ya kita keluar, nggak apa-apa, nggak. Trading itu nggak harus profit kok. Yang penting kan kita berdasarkan histori itu kita tahu historinya gimana. Ini naik kan ya, terus naiknya nggak kuat, jadi apa? Suku buynya ditolak nih, dari sini ke sini panjang toh ya suku buynya. Jadi tak hapus saya biar kelihatan ya, buynya kan ditolak suku atasnya, dan dia sudah trending banget kan dari kemarin, dan dia nggak sempet break close candle ke satu kan ceritanya gitu. Cuma kan kita lihat ini koreksi entry, sama saya juga ini koreksi yang cantik entry, padahal ini kalau dari history ini sudah trading. Terus ini ditolak lagi baiknya ya, ditolak lagi ini ya tetap sih sudah di break close, tapi nggak bisa break close candle satunya. Ya udah disuruh keluar ya kita keluar aja. Kalau kita sendiri cut ini ya, kalau kita sendiri cut soalnya kan belum 3 kali time frame. Ini 1 kali time frame, 2 kali time frame, nggak ada kesempatan lagi ya, karena sudah jenuh. Segala sesuatu yang naik banyak atau turun banyak itu kalau bisa ya Bapak Ibu ini jadikan catatan, jangan dilanggar. Jadi segala sesuatu yang sudah naik banyak, turun banyak, ibaratnya kita makan itu kan sudah kenyang. Nah kalau sudah kenyang, mau nggak kita dikasih makan lagi? Biarpun makanan seenak apapun ya kita nggak mau, sudah kenyang. Ngerti ya? Ya ibaratnya gitulah. Nah itu yang jangan dilanggar. Jelas ya? Karena sudah jenuh. Jenuhnya kelihatan dari mana? Dari suku candle 1. Jadi candle 1 itu ya Bapak Ibu sebenarnya bukan cuma candle panjang yang jelek. Candle 1 yang sukunya panjang, saya dulu juga candle panjang, suku panjang itu jelek. Candle 1 ya, saya ngomongnya candle 1. Jadi kalau ada pilihan candle 1 yang candlenya panjang, itu kan buang. Sukunya panjang itu juga dibuang kalau bisa. Tapi kalau semuanya gitu semua coach, ya udah cari yang tercantik dan yang terjelek. Mau gimana lagi? Jelek semua dan kita harus entry. Paham ya? Nah itu jadikan catatan. Candle 1 untuk kalau candlenya panjang atau sukunya panjang itu jelek. Jadi candle 3 ya kemarin kan sudah dianggap keluar sama semuanya. Ya udah keluar, nggak apa-apa, $3, $4, nggak apa-apa. Soalnya kelihatan naiknya sulit. Nah jadi anggap aja ini dapat 7 tambah 7 14 tambah 3 $17. Sudah, tugas kita selesai. Mau entry lagi? Boleh. Cari yang benar-benar sempurna. Jadi untuk tabungan. Jadi kita 10%-an 4 kali. Ada nggak? Kita lihat. Candle ke 4. Ada nggak? Candle ketiga, candle keempat. Yang ada itu MBN. Terus NBNB aja ya. Oh ini Nvidia. Nah, Nvidia. Tadi kita kan sudah lepas ya, yang 7 pip tadi di sini kan sudah lepas. Ya, soalnya kan candlenya sama nggak sama entry point ini? Sama loh. Dan candle entry point-nya normal nggak? Malah cenderung lebih banyak dari entry point. Ya, jadi candle keempat Nvidia. Entry lagi Nvidia. Jadi Nvidia sama Airbnb. Berarti kita jelas pilih apa? Nvidia sama Airbnb, pilih yang mana nih? Soalnya tugasnya udah selesai, 3 kali entry toh. Pilih yang mana? Airbnb ini sudah break close belum ya? Pilih dua-duanya, nggak apa-apa. Soalnya Airbnb ini
belum break close atapnya candle 1. Ini kan close-nya di sini. Ini close-nya di sini. Ya, close-nya kan di sini kan ya. Ini close-nya di sini. Nah, Bapak Ibu entry sendiri, nggak apa-apa. Walaupun close nonot nggak apa-apa, Bapak Ibu entry aja sih. Kan saya bolak-balik ngomong. Kan kita itu kan ya jangan tergantung sama close nonot. Soalnya ini cantik nggak? Kan Bapak Ibu sudah ikut saya. Sudah ngerti kan ya. Nah, ini cantik nggak? Cantik banget ini. Karena apa? Karena dia mantulnya sempurna, entry point break close area. Kemarin area fungsinya sebagai apa? Bisa sebagai petunjuk ya, atau rambu untuk target, rambu untuk alarm dibantu atau ditembus, bisa untuk menguatkan keputusan kita. Oh, sebelumnya sudah pernah di break close area, dan saya entry lagi, nggak apa-apa, itu maksudnya penguat, bisa sebagai entry point. Dan kalau entry point-nya itu entry point area, dan dia barusan di awal market, itu bagus. Plus, jadi ini area plus candle satunya di break close. Nah, jadi ini super cantik. Ya, kemarin saya ada yang coach Nvidia, gak apa-apa entry aja, Bapak Ibu. Airbnb juga cantik. Nih, Airbnb break close. Belum break close maksud saya. Belum break close. Entry aja gak apa-apa. Saya juga entry. Ya, jadi walaupun kita nggak lihat apa-apa ya, kita entry aja gak apa-apa. Soalnya kan rambunya nggak melanggar. Melanggarnya di mana coba? Close-nya kan di sini bawah. Berarti kan belum break close atas loh ya. Nah, close-nya kan di bawah. Satu candle, ini candlenya sudah sama dengan normal kan? Exit sudah. Berapa ini kemarin? Kena TP kan? Walaupun kita nggak kena TP pun kita harus keluar. Karena kelihatan kan ini candlenya sudah normal 8 pip. 8 pip, Airbnb cuma 5 pip. Jadi yang pasang 5 pip pasti kena. Nah ini enak kalau kayak gini. Soalnya kan close-nya waktu di bawah. Lah kadang-kadang dia nyumbu close-nya di sini. Nah mungkin kita profitnya kecil, kadang kita itu tidak mau keluar. Tapi kalaupun seperti itu kita harus keluar. Karena dia sempat bodinya sama dengan normal. Saya hanya mengingatkan aja, Bapak Ibu ya. Ngerti ya? Yaitu, nah ini enak. Close-nya waktu bodinya panjang. Jadi kita pasti sadar. Tapi ini kena TP kok ya, 5 pip. Jadi entry-nya tadi sudah dapat $17, entry lagi, soalnya kamu. Dan ini baru entry point yang pertama tuh ya. Kalau Nvidia ini entry point kedua ya. Ini kan sudah profit. Ini entry lagi. Berarti ini entry point yang kedua. Nvidia entry lagi. Tadi satu ya $100, dapat $5, sudah 22. Ini 0,2 ya. $100 kan dapatnya 0,2. Targetnya 5 pip, dapat berapa? $10. Sudah berapa? 17 tambah 5, 22, tambah 10, 32. 50%. Soalnya nggak melanggar. Ya nggak apa-apa kita lebih dari 30%. Terus ada itu lagi, saya tak lihat kok profit semua ya coach ya. Tak lihat lagi. Kok enak, ini padahal berapa menit ini? Candle keempat, candle kelima sudah exit. Nggak sampai setengah jam loh Bapak Ibu. Exit semua kan ya? Loh, candle kelima. Ya. Exit semua kan? Netflix, Nvidia-nya 2 kali, Airbnb sama AMD. Nah, entry yang ke 60%. Dilihat, rambunya melanggar apa enggak? Kalau nggak mungkin kita entry yang pertama yang 10%, 20%, 30%, usahakan risikonya yang kecil. Ya, kalau melanggar sedikit, dia kan entry point yang pertama, nggak apa-apa. Tapi yang risikonya kecil loh ya, soalnya gimana pun entry point pertama biasanya dikasih kesepakatan. Kalau AMD ini entry point pertama, tapi saya sudah suruh nyatet loh ya. Yang jangan dilanggar apa tadi? Yang jangan dilanggar apa? Sudah naik banyak atau turun banyak, itu tidak boleh dilanggar. Walaupun dia entry point pertama. Ngerti ya Bapak Ibu ya?
bisa naik banyak atau turun banyak. Kalaupun mau entry, wajib break close candle 1. Ngerti ya? Nah, nanti kalau sudah naik banyak, sudah break close, kasih entry. Nah, ngerti ya Bapak Ibu? Jadi itu. Terus ada lagi kak ini candle 1, 2, 3, 4, 5 run candle kelima, mau nggak entry? Tidak usah. Kenapa tidak usah? Kan sudah 50% koreksi modal. Nah, sama sudah break close candle 1 atas ya, jadi kan kita takut entry-nya sell soalnya, jadi lebih baik tidak usah. Terus ada lagi entry mana? Netflix 1, 2, 3, 4, 5. Netflix gak masalah walaupun dia trend. Ngerti ya Bapak Ibu? Bedakan sama AMD. Dia trending tapi gak break close candle 1. Jangan. Entry Netflix gak apa-apa, candle kelima. Candle kelima. Ya, soalnya dia ada petunjuknya apa? Yang ditolak apanya? Sell-nya. Ini kan lebih panjang. Ini juga sell-nya ditolak. Dan selama resikonya, mau nggak? Diukur aja resikonya berapa. Kalau resikonya itu 1:1, 1:2 itu sudah bagus Bapak Ibu. Kecuali 1:3 ya, kita mikir-mikir ya kalau 1:3. Nah ini, berapa nih resikonya? 12 pip. Berarti 1:1. Bagus ya, paling bagus itu 1:1. Sudah Netflix 60%. Karena ini baru entry buat kedua. Kalau entry buat ketiga ya ingat nggak usah. Ya, soalnya sudah 60% kok, sudah 50% kok kita tradingnya. Ya kan? Nah ini entry buat kedua. Resikonya 1:1, nggak apa-apa. Anggap aja nanti kita kehilangan $10. Tadi 32 sih $10 sih dapat 20 dong. Tapi kalau Bapak Ibu mau tutup laptop ya sudah nggak apa-apa. Tutup laptop sudah 50%. Nah, jadi atau ini entry-nya mungkin seperempatnya atau setengah. Jadi jangan 100, mungkin 25 itu dapat berapa semuanya ya. 0,01 atau 0,02. Nah, jadi untuk melatih intuisi. Berapa ini jadi? Dapat nggak ini? Dan targetnya mungkin nggak usah 10 pip, kita sudah dapat banyak kok, biar cepat tercapai. Separuhnya aja. Kalau cut profit kan separuhnya kan. Nah, dari sini ke sini 6,8. Berarti kalau 5 dapat ya 5 pip. Ya itu Bapak Ibu yang pinter-pinter sendirilah. Kan kalau didikte semua kan nanti gimana ya? Kan ini harus disesuaikan sama Bapak Ibu sendiri. Soalnya sudah 5 kali entry soalnya. Sudah 50%. Ngerti ya? Kalau 30% itu yang ke-40 usahakan jangan melanggar. Nah ini kan nggak melanggar. Jadi tadi dapatnya 0,1 kalau $5 berarti $5 ya 5 pip berarti 32 dapatnya 37 sudah 60%. Mau entry mana lagi? Net 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harus tidak usah. Soalnya melanggar toh ya. Ini sudah break close candle 1. Seperti itu. Ngerti ya Bapak Ibu? Trading caranya seperti itu. Dilihat rambutnya melanggar kan. Nah, kalau kita belum entry sama sekali, dan kita barusan masuk di candle 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita telat masuk trend harinya semuanya. Tradingnya kita telat. Nggak apa-apa, Bapak Ibu entry. Karena apa? Risikonya kecil. Jadi trading itu sebenarnya mau entry sembarang itu tidak apa-apa. Yang penting resikonya kecil dan itu memang rumusnya entry. Rumusnya entry itu apa? Candle-nya di bawah, entry turun. Candle-nya di atas, entry-nya naik. Itu aja kan rumusnya kan. Nah, jadi selama rumusnya seperti itu, jangan yang reversal. Ya. Itu Bapak Ibu, selama itu resikonya kecil. Jadi kuncinya di resiko. Nah,
entry seperti ini resikonya kan kecil kan, di entry resikonya kecil soalnya. Jelas ya. Sekarang Tesla kita bahas satu persatu. Karena Bapak Ibu kan saya juga sudah ngomong, kalau kita mikir resiko itu ya, ini kalau 3 MA kita cut loss di kuning biru merah. Kalau garis kuning kan kekecilan, loh, cuma 2 pip. Kalau garis biru 4,8. Kalau garis merah sekalian 9 pip. Net ini kan sama BAMJ itu ya, berarti 1:2. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu rambutnya melanggar coach ini loh, coach ada tolakan sel, ya toh, sudah ada tolakan sel, terus ini berikut atas, ya tak usah di entry. Tapi kan Bapak Ibu tahu kalau ini memang rambutnya melanggar. Yang penting Bapak Ibu ngerti. Cuma memang rumus kita itu kalau memang nggak ada entry sama sekali ya mau gimana lagi? Maksud kita nggak entry, dicoba entry sekali. Ternyata entry sekali cut loss, ya udah, nggak usah entry lagi. Atau dicoba kok 10% cut loss ya? Cek tak coba 0,01 lagi, 0,01 lot paling kecil. Ternyata entry 2 kali cut loss semua, berarti nggak usah entry lagi. Itu artinya apa? Marketnya kurang bersahabat. Walaupun kita 10%-an 2 kali loss semua, nggak masalah kok. Balesnya itu mereka itu masih gampang. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi dilihat, kalau entry point-nya cepat keluar dan itu menghasilkan profit, itu berarti marketnya bagus. Tesla. Tesla candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu, entry-nya itu sembarang. Walaupun dia nggak cantik, nggak masalah. Nah, Tesla ini rumusnya entry toh ya. Rumus toh ya. Kan? Close-nya di bawah semua MA. Ini sudah close-nya di bawah semua MA kan? Ya, ini kan sudah rumus. Cuma Bapak Ibu tahu loh rambutnya. Rambutnya apa ini? Rambutnya apa? Ngomong apa ini? Candle apa? Candle ke-8 sampai candle ke-9 ini namanya candle apa? Ya, bagus Pak. Jadi ini candle piano. Nah, jadi kalau kita merasa candle piano, walaupun ini rumusnya entry, resikonya kan kecil kan ya. Resikonya kan kecil, tapi ya kalau mau entry ya nggak apa-apa, tapi alasannya karena resikonya kecil. Close kan tetap sama kuning. Nah kalau cut loss-nya berarti berapa nih? 13 pip, 1:1. Kalau Bapak Ibu ukur cut loss-nya itu 1:1 itu sudah entry point itu sudah bagus itu. Entry ini sembarang. Yang penting entry point pertama ya. Cuma yang nggak bisa ditawar tadi apa? Tadi yang saya suruh nyatet, yang nggak bisa ditawar apa? Yang nggak bisa dilanggar rambutnya. Kalau apa? Kalau apa? Yang nggak boleh dilanggar. Kalau sudah jenuh. Apa? Kalau sudah jenuh. Kalau sudah naik banyak, kalau Bapak Ibu mau entry, wajib entry namanya apa? Break close area. Karena sudah jenuh. Ngerti ya? Usahakan break close area. Kalau nggak break close area bahaya. Sudah jenuh soalnya. Nah ini candlenya piano kan. Bapak Ibu kalau mau entry alasannya resikonya kecil. Kan tadi sudah saya bilang, sembarang mau entry sembarang. Yang penting resikonya kecil. Ya kan? Makanya Coach. Ya? Maksudnya sudah jenuh tadi itu maksudnya seperti trading gitu seperti itu. Iya, contohnya kayak AMD.
ini nggak masalah, bisa naik lagi karena break close candle 1 toh ya. Nah kalau ini dia naik toh ya, naik, naik, ini sudah naik, ini naik lagi loh, yang terakhir. Historinya kan kita lihat. Nah dia sudah naiknya kan banyak, ya kan? Ini sudah naik. Kalau sebenarnya itu 1, 2, 3, 4 itu sudah tracking. Nah ini dihitung aja berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 8. 8. 8 napas gak ada turun-turun nih. Makanya ini dikasih petunjuk. Tapi kan gak masalah ya. Kita kalau salah entry, yang penting kan jangan salah exit. Ya, Coach itu saya akui. Memang intuisinya tajam dia. Kan sudah disuruh keluar sama Coach ya. Kita harus keluar. Kita harus keluar. Ya, di sini. Nah, itu yang gak boleh dilanggar. Kalau sudah jenuh, bedakan sama Netflix. Dia trending juga kayak ini. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama-sama 8. Tapi break close enggak dari candle 1. Break close kan. Makanya kita kan boleh beli candle kedua. Apa? Bentar ya. Sebentar ya Bapak. Kenapa? Ya maaf ya Bapak Ibu. Jadi itu yang nggak boleh dilanggar aja. Sekarang kita bahas Tesla. Candle. Pak Rudianto paham nggak ini bedanya sama Tesla? Paham ya? Iya, ya, nah itu yang nggak boleh dilanggar ya. Kalau sudah jenuh itu tadi. Sekarang kita bahas Tesla tadi. Jadi candlenya piano, nggak apa-apa. Kan resikonya kecil. Resikonya kecil toh ya. Terus melanggarnya di mana? Melanggarnya kalau dibilang melanggar kan enggak. Melanggar dari mana? Arahnya lo belum jelas. Kecuali ini kita break close atas, kita entry sell. Nah itu baru melanggar kan. Ini arahnya belum jelas. Mau naik atau mau turun. Jadi ya nggak masalah. Ya. Nah. Resikonya kecil tadi 13 pip jadi 1:1. Nah kalau Bapak Ibu takut sama piano, ya udah ditunggu aja. Ini sudah break close ya, kelihatan ya Bapak Ibu sudah break close piano kan ya, ini sudah break close. Berarti jelas toh arahnya, nggak ada namanya F1 itu apa? Namanya entry break close piano. Seingat nggak F1? Dulu saya sering bahas. Ada entry break close piano kan ya, ada entry nyebrang juga ya F1 ya. Nah, jadi ini entry break close piano. Napas pertama sudah benar. Resikonya kecil nggak? Ya kecil sama ya. Malah ini resikonya 1:1. Tapi tidak sampai saya rasa. Karena suhunya kecil. Loh, cuma 8 pip. Kalau ini kan bodinya panjang. Ini kan pendek. 8 pip cuma berarti 1:1 nggak sampai. Udah nggak usah mikir. Karena sebenarnya kita trading itu prinsipnya karena risiko kecil.
bukan karena cantik jelek. Kalau kita mikirin cantik jelek malah kita nggak kalau cantik malah kita nggak mau cut loss nanti. Kalau jelek kita nggak berani entry, ya dong. Nah tapi kalau kita sudah tahu risikonya, itu kan yang kita nanti kalau cut loss kita mau tuh. Jadi ini namanya apa? Entry, take loss, piano. Pak Andi ini itu terkandung semua. Baik itu upper study. Upper study itu peramalan yang itu dilihat dari 3 garis EMA. Kita bisa tahu ini entry-nya naik atau turun. Apa tuh ya? Kalau candle-nya di atas entry naik, candle-nya di bawah entry-nya turun. Tadi itu kalau bikin ini yang sederhana sekali. Karena kepingin Bapak Ibu tuh gampang ngerti. Terus sama lower study-nya itu kekuatan market. Kekuatan market tadi juga nggak bikin sulit-sulit. Pakai apa? Support resisten area. Ya toh? Oh ini gak kuat turun, dipantul-pantul ini. Loh, gak kuat turun. Turun ini kan ketahuan nih ditolak. Ditolak, ya kan? Ditolak. Lah mosok kita mau entry ini. Ya gak boleh dilanggar apa tadi? Sudah jenuh. Lah nanti jangan mikir, coach ini sudah break close coach. Loh arahnya kuat ke bawah nih coach. Nah, tapi kan sudah jenuh. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle. Ya kan? Wong matai sudah trading kok 6 lagi. Nah ini entry point keberapa ini? Ya, nah itu kan nggak boleh dilanggar kalau sudah jenuh. Jadi kita itu scalping, trading pendek-pendek, bukan profit kecil-kecil loh ya. Tradingnya itu pendek-pendek. Ngerti ya? Bukan profit kecil-kecil. Jadi kita kalau mau scalping, trading pendek-pendek, berarti solusinya apa? Cari yang aman. Karena cepetan exit. Nah kalau yang aman, yang resikonya kecil, jangan trading pendek-pendek, cari yang rabunya jangan melanggar toh ya. Rabu jangan melanggar. Cari yang apa? Entry point pertama. Terus apalagi? Napas yang pertama, syukur-syukur kalau mantul-tul kayak gini, mantul-tul di garis kuning ya, syukur-syukur. Tapi nggak mantul pun, ya Bapak Ibu lihat lagi lah historinya. Terus apa? Risikonya kecil, close-nya deket. Terus apa lagi? Candle pendek, jangan candle panjang. Nah, karena kalau Bapak Ibu dikasih yang sulit-sulit, ya, dikasih Fibonacci lah apa, nanti tambah gak ngerti-ngerti nanti. Kalau dikasih gampang ini kan ngertinya cepet toh ya. Gini aja kita kadang-kadang sih gak disiplin, ya toh. Nah, jadi kalau semakin pinter trader, TA-nya itu banyak. Nanti akhirnya dia ngapain? Nawar. Oh ini sih belum cut loss ini. Ya toh namanya dikasih aku Pak Andi macam-macam. Tapi ilmunya Pak Andi banyak. Cuma nggak diajarkan ke Bapak Ibu. Diajarkan yang sederhana tapi ampuh gitu. Jadi Bapak Ibu ngertinya gampang, ngeliatnya juga gampang, tapi ampuh, ya kan? Karena kalau semakin pinter trader, TA-nya makin banyak, rumus macam-macam kita pakai itu jadi alasan untuk nawar-nawar cut loss-nya. Tuh. Padahal trading itu, prinsip kita trading apa? Pendek-pendek, secepat mungkin dipakai, biar risikonya nggak besar. Nah kalau jam 17.25, nih, jam 17, nah ini ya, yang kita ini ya, 17. Ini ya, sudah saya warna. Jam 17.25 sudah napas kedua, tapi kan rumusnya entry ini break close garis kuning toh ya, close-nya sudah ada di bawah sama NA. Tetap profit nggak? Tetap profit. Nggak apa-apa kita itu dimanapun. 4,5. Kalau kita mau entry ngawur tuh ya. Karena ini entry point keberapa ya? Coba. Kalau ini kan entry point ketiga. Ya, ini entry point ke-1 sudah profit tuh ya.
Anti-bar kedua. Sudah profit ya, ketiga, ini anti-bar ketiga. Ini di atas MA. Ini balik lagi. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini kan anti-bar keberapa? Ke satu lagi tuh ya. Di atas garis kuning. Cuma kita tahu ini ada garis biru sama garis merah. Ya harus gak usah risiko lah. Gak usah risiko. Kalau mau ngikut profit ini 1, 2, 3. Iya kan? Ini balik ke bawah garis kuning lagi berarti anti-bar pertama lagi. Tapi kos yang kuning masih dironda. Iya, kalau kita lihat kalau kita lihat ini belum no trend ya, mendingan gak usah lah, gak usah di entry. Cuma kan ini kan mau no trend, cuma no trendnya gagal. Kalau no trend gagal, gak jadi no trend toh. Makanya kan kita ngomong kalau no trend sebaiknya tunggu sampai kuning potong biru. Terus kalau no trendnya gagal, itu dia terjadi no trend lagi, gak usah di entry. Karena historinya no trendnya gagal toh ya, malah jadi entry sell toh. Berarti kalau dia mau no trend lagi, ya mestinya gagal lagi. Soalnya di sini sudah nunjukin dia gagal. Paham ya, Pak Iwan ya? Nah ini kan no trend lagi. Ini sudah kuning potong biru. Sudah kuning potong biru ya, kita jangan entry di sini walaupun ini no trend lepas tangan. Karena dia sudah nunjukin pernah gagal di sini. No trendnya pernah gagal. Gak jadi no trend ini. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum ngerti, tidak usah lah. Yang penting ini close-nya di bawah garis. Di bawah garis kita ngawur lah. Kalau mungkin Bapak Ibu yang basic ngomongnya ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Ya wis, tidak usah diingat. Itu aja ya, biar tak bingung nanti. Terus 18.50. Kenapa kok kita boleh entry jam? Ini bedanya entry di sini. Tidak boleh ya. Tapi entry di sini nih boleh. Karena kalau entry-nya di sini itu dia close-nya nggak membentuk harga baru. Close-nya tetap di sini. Kalau di sini close-nya membentuk harga baru. Bedanya itu. Paham ya Bapak Ibu? Ini membentuk harga baru. Close-nya di sini. Jelas ya? Bedanya. Kenapa kok di sini boleh coach? Kok di sini kok nggak boleh? Padahal ini sudah trending. Sudah trending kan ini ya. Tadi saya bilang apa? Nggak boleh dilanggar kalau trending. Tapi boleh kalau break close apa? Break close apa? Trending boleh entry kalau break close area. Kalau break close areanya kan sudah di break close areanya kan ini supportnya. Benar nggak? Saya naikin atas juga nggak apa-apa. Ya, tapi support paling bawah kan minimal 2 lantai ini toh ya, sudah break close area, nggak apa-apa. Walaupun sudah trending, tapi dia sudah break close area. Terus, cuma kan kita kan nggak trading sampai semalam ini. Kalau mungkin ini kejadiannya di awal market seperti itu. Kayak Netflix tadi loh ya, kan break close candle 1 kan kita tetap entry. Tapi kalau sudah 1, 2, 3 tetap loh nggak boleh dilanggar, entry dia. Candle 2 tadi saya sudah bahas. Ini candlenya sudah sama dengan ini loh, normal loh ya. Jadi ya harus bisa keluar. Nah ini berapa pip? 11. Oh ya pasti bisa lah ya. Pasti kena ya 7 pip yang basic. 10 pip pun kena yang biasa. Terus ini entry lagi ya, candle keempat, entry lagi. Coach ini ada suku tolakan panjang. Tapi sudah apa ini? Sudah break close candle 1 plus break close areanya kan ini. Inilah ya. Ini sama ini kan ya. Mana lagi? Nggak ada lagi dong. Yang paling aktif kan candle 1 sama candle 3 di lantainya.
Jadi dia sudah break close area plus break close candle 1 sudahan. No trend juga dia. Berarti walaupun subuhnya panjang jelek, tapi kalau entry point pertama itu biasanya ada kesempatan untuk kita lepas dalam posisi profit kecil atau BB. Kalau entry point ketiga itu biasanya nggak ada kesempatan lagi. Itu yang membedakan, kita harus berani entry point pertama. Tapi ya tolong kabelnya ya diperhatikan ya. Gitu. Entry point kedua di sini. Yang penting apa? Risiko. Lu kok tunggu tolakannya lu panjang. Risikonya mau nggak? Itu aja. Entry itu sebarang. Yang penting exitnya. Mau nggak cut loss-nya? Kalau terjadi cut loss. Kan kita fokusnya gitu sebenarnya. 11 pip. Sekalian merah 14 pip. Berarti kalau 7 pip berarti 1 banding 2 cut loss-nya. Kalau 7 pip. Kalau nggak mau ya sudah nggak usah. Terus ini ada entry lagi. Jadi entry point pertama, candle kedua, entry point kedua, candle keempat. Ini mau entry lagi, resikonya aja, mau nggak diterima. Ini ada entry lagi, 16.30. Cut loss, nggak apa-apa, cut loss. Masalahnya, kita entry-nya cuma itu kok. Yang candle kedua gak berani, candle keempat gak berani, candle ke ini jam 16.05 gak berani. Ya tuh apa yang gak berani? Ini kan baiknya ditolak. Kita entry sell. Ya udahlah, kalau memang gak berani setidaknya yang candle kedua sama candle keempat kan mestinya kita berani tuh ya. Barusan entry point pertama sama kedua. Kok ini mungkin gak berani masuk akal. Jelas ya Bapak Ibu, karena mantulnya nggak sempurna. Kalau ini loh mantulnya sempurna, walaupun ada subuh tolakan, nggak melanggar juga, soalnya dia sudah break close bawah, arahnya kuat ke bawah, ya kan? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau cuma entry-nya ini kok yang ini nggak berani, itu jadi masalah. Makanya Pak Andi bilang apa? Kalau mau entry point ketiga, syaratnya harus entry point yang ke-1 dan entry point kedua. Kalau nggak entry point ke-1 dan entry point kedua, jangan entry point yang ketiga. Itu kan syaratnya kan HMP sekarang. HMP candle ke 1, 2, 3. Kalau kita trading sendiri, kita nggak bisa ya. Cut loss aja nggak apa-apa. Karena memang ini rumusnya memang sudah harus cut loss. Karena ini kan memang belum waktunya exit kan ya. Soalnya kan candle-nya kalau dibilang sama dengan normal ini mungkin kita nggak bisa exit kalau kita trading sendiri. Kemarin kita bisa karena ya apa-apa. Ya cut loss aja sih. Berapa nih cut loss-nya? 7,9 di buletin 8 pip. Ini sudah beres. Masalahnya di mana? Kok nggak mau cut loss? Jelas ya, karena ini kan memang rumusnya harus cut loss sudah. Harus cut loss di sini. Jadi kalau sudah cut loss 8 pip, kembaliinnya gampang kok. 2 kali entry sudah beres. Dan memang tandanya exit cut loss memang sudah pasti, sudah keluar. Kalaupun Bapak Ibu tidak mau cut loss di sini, coach, sama gue dekat sekalian garis biru. Ya kan? Nah, sebelum garis biru muncul cut loss-nya, dikasih kesempatan cut loss ini mengecil, ya kita mestinya kan keluar di sini. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ini 1/2 coach. Aku cut loss-nya 1/3 aja. Mau ini 8 pip. Kalau di sini lo 10 pip. 1/2,5. Ya wis tak apa-apa. Tapi ya jangan sampai profit barisan lepas. Cut loss kita mengecil ya syukuran gitu ya. Syukuran. Nanti pikirnya loh, ini kan big close buy lagi. Lepas tahanan. Ini mantul lepas tahanan. Lah masalahnya ini kalau seumpama nih ya,
ini sudah break close candle 1, gak apa-apa Bapak Ibu nahan sampai profit atau BEP. Lah masalahnya ini belum break close candle 1. Ya kan? Belum break close candle 1 ya. Mau sampai jam berapa kita? Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Ya udah, cut kecil pun enggak masalah. Soalnya belum break close lah. Kalau ini sudah break close candle 1, enggak masalah Bapak Ibu BEP. Paham ya? Jadi beda-beda penerapannya. Jadi kalau sudah cut off, Bapak Ibu jangan liatin ini terus. Lihat saham yang lain sudah di cut off Swiss beres kok. Gak ada masalah lagi kok ya. Jangan diliatin terus. Ini bener gak ya aku di cut off, siapa tahu nanti naik lagi, tidak usah. Sudah terjanji kok. Nah kalau seperti ini berarti kita buat support resisten. Kalau kita memang mau entry ya. Nih, ini break close candle ke 1. Cuma kan kita nggak boleh ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah nafas ke 6. Ini namanya entry break close area. Tapi kan kita nggak boleh ya. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah nafas ke 6. Jadi ini supportnya di candle 13 sama candle ke 1. Atapnya buat support resisten area. Kalau kita mau entry, break close area. Ini yang advance aja, yang basic tidak usah. Basic awal market aja entry-nya. Netflix. Oh entry, tadi saya sudah bahas ya, candle kedua. Alasannya sudah break close candle ke 1 dan masih 23 pip. Jadi kita bisa 7 pip. Terus candle ke 1, 2, 3, 4, 5. Candle ke 5. Mau entry, alasannya apa? Resikonya kecil. Ini baru entry point kedua, masih oke lah ya. Entry point kedua. 13 pip kan, resikonya 1 banding 1. Entry lagi, ini candle ke 10. Alasannya apa? Ini sudah entry point ketiga. Alasannya karena resikonya kecil dan sudah break close candle ke 1. Ini sudah break close candle ke 1 kan. Trading nggak masalah. Sudah break close candle ke 1. Tapi ini entry point ketiga tahu loh ya jelek loh ya. Kalau entry point ketiga rumusnya apa? Target harus dikurangi. Jadi kalau network targetnya 10 pip, mestinya kita TP-nya berapa kalau entry point ketiga? 5 pip separuhnya. Nah kalau 5 pip kena nggak ini? Kena ya, ini 9 pip. Kena ya kalau 5 pip. Soalnya ini sudah entry point ketiga. Nah seandainya Bapak ngotot 10 pip. Ngotot nih. Ini nggak kena 10 pip. Ini dikasih kesempatan lagi. Nggak kena lagi kesempatan kedua. Ini 1 kali time frame, 2 kali time frame, ini 3 kali time frame. Dikasih kesempatan ketiga. Kalau sudah 3 kali time frame nggak bisa profit sesuai target 10 pip, berarti kan ada yang salah. Dari sini kan sudah kelihatan naiknya nggak kuat, ya naiknya nggak kuat. Jelas-jelas naiknya nggak kuat. Ini sempat naik toh, tapi jadi sungguh. Ini sempat naik juga, tapi jadi sungguh juga toh ya. Nah, berarti dia nilainya segini-segini toh, itu mentok-mentoknya itu segini aja. Nilainya dia segini-gini aja. Ya kalau nilainya segini-gini aja, harusnya gimana? Ya segini lagi ya kita ambil toh ya. Jangan maksa. Oh sudah dikasih tahu cuma segini aja naiknya. Ini loh. Sampai bentuk nilai yang sama. Berarti kan nilainya sama. Segini aja naiknya, kita dikasih tahu. Ya, terus dikasih tahu lagi, segini aja naiknya. Terus dikasih tahu lagi, segini aja naiknya. Ya udah segini aja memang
maksimalnya dia naiknya. Jadi harusnya ya segini aja kita ambil, ya kan? Kalau nggak segini aja mestinya kan break close di sini, logikanya kan. Paham ya? Nah, masalahnya kalau kita cuma entry ini tok, yang ini nggak berani, yang ini juga nggak berani, yang pertama sama kedua nggak berani. Nah ini maksa 10 pip, nggak 10 pip nggak lego. Oh sudah tahu entry one ketiga kok yo maksa. Sudah dikasih tahu entry one ketiga itu targetnya harus dikurangi karena sudah trending. Takutnya dibawa jalan-jalan dulu. Jadi no trend dulu walaupun nanti endingnya naik karena sudah break close candle ke sana. Tapi ya belum tentu juga kalau di break close bawah ya turun bisa. Ya kita nggak usah tebak-tebakan di market Bapak. Tapi yang kita tahu naiknya cuma segini, nggak kuat naik lagi. Loh ini naik lagi, nah, kita kan nggak tahu. Yang pasti ini sudah berapa kali cuma segini, ya udah segini kita ambil. Paham ya Bapak Ibu? Ini dikasih kesempatan lagi keempat. Harusnya kan kita ambil. Net. Nah ini saya sudah kelebihan lagi di jam 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, net. Candle ke 8. Tadi kita mau entry karena apa alasannya? Risikonya kecil. Entry itu sembarang. Yang penting kita tahu kalau market naik gimana, market turun gimana, dan kalaupun terjadi kalos, risikonya kecil. Yang penting kita tahu ini apa. Ada ramunya break close atas. Tapi kan sesuai dulu aja. Ini 1. Napas ke 1 toh ya. Ini napas kedua. Ini sempat 3 enggak ya? Sempat nggak 3? Sempat tuh 3. Yang penting disiplin toh. 1, 2, 3 exit toh ya. Nah ini exit aja nih. Berapa ini? 3,5. Exit sudah. Walaupun nggak sampai 4 pip. Tapi kan sudah waktunya exit. Apapun yang terjadi 1, 2, 3 exit. Walaupun BIP ya exit dulu. Apalagi kita sudah tahu ini rambunya break close atas. Kalau rambunya gaya melanggar, kita gimana? Nah, profitnya dan cepetan keluar. Profit ya sakwatasi kan sudah ngerti tuh ya. Kalau memang Bapak Ibu mau nahan, ya, alasannya apa dulu? Dilihat. Kalau ini kan cut loss-nya di sini, enggak coach, tak tunggu sampai 4 pip. Enggak 4 pip, aku enggak mau lepas. Umpamanya seperti itu. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau cut loss dia. Diuji aja. Ternyata dapat ini 4. Paham ya Bapak Ibu? Seperti itu caranya. Nah, ini berapa? 4, ini 5 pip. Mestinya 4 pip dapat. Tapi nanti dalam proses menunggu dapat 4 pip, kalau muncul cut loss, di cut loss ya. Jangan nggak mau cut loss, nanti 14 terbang nanti. Nah, kan kelihatan tuh ya. Jadi penting nggak support resisten entry point yang di-update jadi support resisten area itu penting. Harapan. Jadi nggak ada di sini namanya entry itu sembarang. Nggak ada namanya entry cantik pun bisa cut loss, entry jelek pun bisa profit. Buktinya tadi net profit kok. Yang penting kita sesuai 1, 2, 3 exit. Kalaupun nggak mau exit nahan, support resisten area. Nanti kalau support resisten areanya di break close, waktunya cut loss ya, cut loss-nya keluar ya di cut loss gitu aja loh. Kan tadi kan sudah entry-nya itu sembarang. Walaupun jelek pun nggak apa-apa, buktinya bisa profit. Yang penting exit-nya yang paling penting. Candle 1 panjang coach, jelek ini. Nggak apa-apa tadi trading. Ya masalahnya kalau ada yang lebih cantik, ya kita pilih yang cantik lah. Kalau jelek semua, ya mosok nggak trading, ya kan? Kalau kita punya kemampuan kan nggak peduli market bagus, market jelek, kita bisa tetap profit. Prinsip kita kan itu. Yang penting kita resikonya aja mau nggak? Nah, aja kan. Ini sudah break close atas, candle 1-nya panjang. Mau nggak entry di sini? Resikonya berapa dulu? Kalau resikonya kecil dan sampai sini, resikonya itu cuma 2,6. Berarti nggak sampai 1/1 kan? Kalau 1/1 kan cuma 3 pip. Ya udah entry aja. Prinsip kita kan resikonya kecil. Tinggal diuji aja keputusan kita benar apa salah. Itu aja kan.
Ternyata di break close, oh benar itu keputusan exit di sini. Candle kan sudah sama dengan candle normal kan, waktunya exit kan. Berapa ini? Kena TP ini sudah 4,9 pip, lewat 3 pip. Intinya apa? Resikonya dihitung, dan kalau itu kecil, sikat sudah, hajar sudah, masuk sudah, entry sudah. Apalagi itu entry point pertama. Karena risikonya kecil, mantulnya sempurna nggak? Coach ini koreksi dalam. Buktinya bisa profit, itu saya mau tunjukin itu. Karena entry point cantik pun bisa loss. AMD cantik nggak kan? Oh ya. Tapi kita kalau nggak dianggap bagus nolong, nggak bisa keluar gitu. Nggak bisa keluar. Saya pun kalau trade sendiri ya saya nggak bisa keluar untuk waktu yang keluar. Ya kan? Nah, jadi cantik loh tadi ya, buktinya apos. Ini jelek, buktinya profit. Jadi kita apakah masih percaya? Ya kalau memang ada pilihan yang cantik, ya kita pilih yang cantik. Tapi kalau nggak ada, ya udah resiko kecil. Yang penting apa dia? Risikonya kecil. Kenapa kok kita harus disiplin cut loss? Bolak-balik saya ngomong disiplin cut loss. Kalau nggak mau cut loss, di logging, jangan dibiarin. Intinya itu jaga probabilitas. Saya bolak-balik ngomong 7/3. Karena TA, ragu-ragu story lebih banyak profitnya daripada lossnya. Ini kan sudah sesuai rumus loh ya. Candlenya di bawah kita entry turun. Sudah sesuai rumus. Yang penting rumusnya sudah benar. Candle di bawah kita entry turun. Rumusnya itu. Tinggal ragu-ragunya kalau memang ada yang dilanggar, ya dan cepetan keluar. 1, 2, 3. Disiplin aja. Walaupun cuma 2 pip, mestinya 4 pip, ya sudah keluar aja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, nanti entry lagi. Yang penting kita amankan dulu. Jelas ya Bapak Ibu? Ini langsung masuk coach note semua. Kan sudah jam 8 lebih. Sampai ketemu nanti hari Senin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat trading. Masuk ya. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya kasih linknya coach note ya. Saya WA pribadi. Soalnya linknya diganti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat trading. Masuk semua ya latihan sama coach note. Dan trading bersama. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you, coach. Thank you Bapak Ibu. Selamat trading ya. Sama-sama. Ya, terima kasih.